Sandra, ya buat tip juga terima kasih banyak gitu. Nama saya Nako Syanturi, saya melayani di GB Raden Inten di Pondokopi, Jakarta Timur. Jadi nggak terlalu jauh amat dari sini tadi, sekitar 40 menit. Saya memiliki satu istri dan satu putri namanya si Poli Shalom Syanturi. Mereka nggak bisa bersama-sama dengan saya karena tadi udah pulang. Anak saya kebetulan lagi kurang enak badan habis double time, jadi mamanya temenin dia di rumah. Jadi saya hari ini sendirian aja di sini. Nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya rindu kita sama-sama belajar tentang bertumbuh dan berbuah. Satu hal yang saya nggak mau bicara tentang bagaimana keadaan dunia ini yang hari-hari ini memberitakan sesuatu yang nggak enak. Perang sana sini, geopolitik, ekonomi yang banyak hal yang membuat kita semua hari-hari itu gak bisa optimis melihat kehidupan ini. Tapi hari ini kita mau belajar bukan apa yang di luar sana, tapi yang firman Tuhan ajarin tentang bertumbuh dan berbuah. Nah, sama-sama kita lihat yuk dari Lukas 6. Ayat 43 sampai 45. Nah, ya. Saya bacakan buat kita semua ya. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, demikian firman Tuhan. Hari ini sama-sama kita belajar tentang satu yang paling esensi, yaitu berbuah, bertumbuh dan berbuah. Saya bukan ahli pohon-pohon gitu, tapi Tuhan clear banget yang tadi itu nggak perlu saya jelaskan apa maknanya, tapi kita semua tahu makna dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45 tadi. Jelas banget. Saya memang bukan ahli pohon-pohonan. Mungkin kalau lihat daunnya aja saya nggak tahu itu pohon apa. Tapi akan sangat jelas waktu pohon itu ada buahnya. Saya langsung kenal itu pohon apa. Ada pohon mangga, mungkin saya nggak tahu daunnya, tapi waktu dia lagi berbuah, saya langsung jelas tahu itu pohon mangga. Saya pernah jalan ke daerah Sragen. Di depan rumah orang-orang itu banyak pohon yang menarik hati, tapi saya nggak tahu itu pohon apa. Sampai satu titik, saya lihat ada pohon yang berbuah. Ternyata buah kelengkeng. Oh, ini pohon kelengkeng. Saya tahu jelas waktu dia berbuah. Pertanyaannya, kita anak Tuhan, kalau nggak berbuah gimana ya? Tahu nggak kita anak Tuhan? Simple thing. Kalau orang ketemu kita nggak ditemukan buah sama kita sampai dia bingung, kamu ini orang apa sih? Hari ini kita mau belajar betapa pentingnya hal tersebut. Hari ini cuman satu nats yang saya baca tentang bagaimana kita harus dikenal. Tetapi satu pohon lagi yang saya mau kita kasih tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dari Lukas 13. Ini bisa dikeluarkan dari sini ya, saya bacakan ya. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Kita boleh buka Lukas 13, nanti saya baca dari sini aja. Ayat 6 sampai dengan 9. Ini tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, hari ini kita mau belajar betapa ini penting banget buat kita. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9, kalau boleh sudah ditampilkan, saya bisa baca di sini. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9, kalau gitu saya lihat dari sini saja Bapak. Lukas 13.
13. Oh, oke. Ini udah ada nih. Oke. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ini satu hal yang luar biasa ya. Seseorang mencari buah pada pohon yang sudah ditunggu 3 tahun. Artinya Tuhan tuh fair. Dia nggak dadakan. Sudah bolak-balik 3 tahun dia cari. Daun-daunnya banyak dia cari. Artinya nggak kelihatan. Daunnya banyak tapi nggak ada buahnya. Saya sampai selidiki kata mencari di sini, bahasa Yunaninya tuh apa sih? Bahasa aslinya dari mencari di sini zeteo. Zeteo. Mencari itu mungkin bahasa kita ya, tapi yang paling lebih jelasnya dari bahasa aslinya itu zeteo. Artinya menyelidiki. Jadi Tuhan tuh selidiki. Kita berbuah nggak sih? Tapi yang lebih pasnya lagi, satu lagi, Tuhan menuntut. Zeteo itu artinya menuntut. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tuh selidiki kita. Berbuah enggak ya? Tapi kalau lebih pasnya, kalau sebagai anak Tuhan tuh kita dituntut untuk berbuah. Berbuah tuh jadi bukan pilihan lagi, bukan opsi. Ya kalau lagi enak, saya berbuah deh. Kalau lagi hati lagi enak, saya bisa mengucap syukur deh. Kalau keadaan lagi gak baik, ya wajar dong sebagai manusia, ya manusiawi saya begini. Saya lagi gak enak, saya gak bisa klop sama orang ini, saya gak suka sama dia, saya lagi sakit hati, memang saya belum bisa, butuh waktu untuk mengampuni dia. Itu kan manusiawi. No. Di sini benar-benar kita diajarin dewasa, benar-benar Tuhan tuh udah lihat nih, udah 3 tahun, udah berapa lama sih kita dengan firman Tuhan? Udah berapa lama ikut Tuhan sih? Tuhan sampai cari, kok nggak ada buahnya? Tuhan tuntut buahnya. Dan ia datang untuk mencari buah. Dia menyelidiki kita, ini berbuah nggak sih? Dia tuntut kita. Aduh, berbuah dong, anak Tuhan jangan kayak gitu-gitu aja. Nah pertanyaan apa sih buah itu? Ini kita coba selidiki benar-benar. Tuhan mencari buah. Bukan sekedar daun-daun pertumbuhan, tapi sampai buah. Nah, buah dalam bahasa aslinya di sini kenal dengan kata karpos atau karpon. Ya, karpon atau karpos. Ini yang saya mau coba bagi sama-sama. Apa sih artinya karpos atau karpon itu? Karpos atau karpon tuh yang pertama artinya adalah matang tepat waktu. Jadi Tuhan cari kita, kalau kita ini udah lama ikut Tuhan, mateng nggak? Atau masih anak-anak aja? Ikut Tuhan udah lama, urusannya masih mengampuni aja nggak bisa. Dibilangin sedikit kepahitan. Kita wilayahnya saya juga belajar, Bapak Ibu, ini hal yang memang kita lihat, kita sering dininabobokan. Udah ikut Tuhan lama, tapi yang diajarin tentang masih, yo ampuni, ini padahal udah lewat. Ibrani mengatakan begini ya, Ibrani 15, kalau dari asas waktu kamu tuh udah gak cocok lagi makannya bubur, kamu tuh udah ngajar. Gak bisa kita hidup dalam kondisi yang tidak berbuah. Tuhan tuntut kita untuk berbuah. Berbuah artinya apa? Dewasa, itu yang pertama. Yang kedua, berbuah itu artinya apa? Kita dituntut sama Tuhan. Atau Tuhan sedikit kita jadi teladan gak sih? Buah yang kedua artinya kita jadi teladan gak? Dalam kehidupan kekristenan kita, waktu ketemu orang lihat kita sebagai sosok yang perlu teladan, atau malah jadi batu sandungan. Ini jadi
hal yang lain, karena memang sebagai anak-anak Tuhan banyak hal yang dituntut dari kita. Anak Tuhan nggak punya kasih, bla bla bla, gitu. Banyak kan. Jadi Tuhan memang selidiki kita waktu Dia cari, sudah ikut lama, sudah dimuridkan. Yang pertama-tama udah dewasa belum? Yang kedua jadi teladan nggak? Yang ketiga, buah itu berbicara apa? Hidup kita ini menguntungkan orang lain atau enggak? Dapat benefit enggak orang lain dari keberadaan kita? Jangan-jangan keberadaan kita malah merugikan orang lain. Sebagai anak Tuhan kita datang, orang kabur semua. Karena apa? Kita ini jadi batu sandungan, jadi benalu. Tuhan tuntut, Tuhan cari buah dalam kehidupan kita. Karena memang untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan bukan jadi manusia yang enak sendiri. Kita diciptakan sama Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa supaya kita jadi berkat buat yang lain. Kalau enggak, tebang aja. Kalau enggak ada buah, kalau enggak jadi enggak dewasa, enggak jadi teladan, hidupnya merugikan orang lain, Tuhan bilang tebang aja, karena dia percuma. Percuma tuh maksudnya apa sih? Percuma saya selidiki lagi, kata aslinya tuh katerge. Artinya yang pertama tuh katerge itu gagal, jadi benalu, jadi beban. Ini nih, kalau kita tahu ya, pohon ara itu ditanam di antara pohon anggur. Anggur di waktu itu mungkin adalah kasta kekayaan di zaman orang Israel. Itu adalah gambaran kalau orang punya pohon anggur yang banyak, ya dia kaya. Kalau ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur, pasti itu dia kedapatan unsur-unsur yang bisa membuat dia subur, berbuah gitu loh. Artinya tanahnya tuh adalah tanah yang diurusin gitu. Tanah yang benar-benar dipelihara, tapi kok dia nggak berbuah gitu. Ini jadi hal yang luar biasa. Dia dikasih segala macam pupuk, hal-hal yang bisa membuat dia, ekosistem yang membuat dia tumbuh, tapi dia nggak berbuah. Malah jadi beban. Kalau yang kayak gini, Tuhan bilang udah diselidiki, nggak dewasa-dewasa, nggak jadi teladan, hidupnya cuma jadi benar dan merugikan orang lain, dia gagal, tebang aja. Tebang aja. Yang kedua, katerge itu maksudnya adalah dia hidup sia-sia dan gagal, melepaskan pengaruh. Ini kita kan anak Tuhan, kalau dipanggil itu dikenal apa? Anak terang, garam dunia, orang benar. Itu artinya apa? Itu berbicara tentang pengaruh. Kalau hidup kita nggak ada pengaruhnya, aneh banget ya deh. Aneh banget. Nggak banget sebenarnya tuh. Orang benar, garam dunia, tapi hidupnya nggak berpengaruh, gagal ya udah, tebang aja. Percuma dia hidup. Di sini Tuhan sedang menunjukkan dia sebagai seorang investor yang punya kebun. Sudah begitu fair, 3 tahun ditunggu, dia cari, udah nggak berbuah nih. Dia cari sampai 3 tahun dia panggil, ini udah 3 tahun, udah lama banget nih, gitu. Tapi ada second chance, kasih kesempatan lah. Kita semua pasti punya hidup yang Tuhan kasih kesempatan. Betapa dulu kita waktu belum kenal Tuhan, kita dibilangin susah, tapi ada satu titik perjumpaan dengan Tuhan dan kita ngerasa ini second chance. Ada beberapa orang yang bersaksi dia sakit parah disembuhkan Tuhan dan dia tahu itu second chance. Ada orang yang kecelakaan parah tapi dia nggak apa-apa, ada second chance. Atau dia lagi berdoa bergumul dan Tuhan jawab, keluarganya pulih, itu second chance. Tuhan kasih second chance buat kita semua. Tapi pertanyaannya, waktu dikasih second chance itu, kita bisa nggak seperti orang yang hatinya udah siap untuk ditaburi benih, dan benih itu bisa bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu yang paling penting. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, yang paling utama adalah kalau kita berbuah, artinya kita menemukan arti hidup. Itu yang pertama. Dan buah itu adalah bukan untuk menikmati diri sendiri, tapi orang lain bisa menikmatinya.
Yang ketiga, orang yang berbuah pasti dipelihara dan dijaga. Perhatiin deh, kalau ada pohon yang lebat banget buahnya, misalnya dia punya durian musangking di depan rumahnya terus berbuah gitu kan, itu dijaga bener-bener, pupuknya diliatin, nggak boleh ada hama, dijaga karena berbuah. Nah kalau kita misalnya orang yang nggak berbuah, orang yang malah jadi batu sandungan, perhatiin deh, kalau kita di kantor, ini sekarang lagi musim di kantor banyak banget layoff gitu ya, karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Kalau sampai kita tuh masuk urutan pertama yang di layoff karena nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya, ya, itu fair enough, nggak ada gunanya. Sampai kalau misalnya kita nggak masuk aja, nggak ada yang nanyain, bingung dia. Emang lu kemana? Kemarin sana? Emang nggak ada yang nanyain gue? Nggak ada. Tapi kalau kita berbuah, waktu kita bilang, sorry ya, ini ada urusan keluarga. Aduh, berapa hari? Cuma 2 minggu. Aduh, jangan dong. Kita bisa gimana nanti kalau 2 minggu lo nggak ada? Tolong dong, gimana caranya? Apa yang perlu gue bantu biar bisa sampai ke 2 minggu? Itu kelihatan banget bahwa kita memang di situ dibutuhkan. Dan pertanyaannya, kita sebagai anak Tuhan bisa nggak seperti itu? Kita bisa nggak sekarang berkaca bahwa kehidupan kita ini sekarang tuh disorot banget, apalagi zaman media sosial sekarang. Walaupun kata-kata kita bagus di handphone, tapi kalau perbuatan kita, buah kita nggak banget, sama juga bohong. Sama juga. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 itu tentang tinggal dalam Kristus. Solideo Gracia, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul ya? Kita mesti jauh-jauh cari kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 itu kehendak Tuhan. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Memuliakan nama Tuhan yaitu kalau kita bersatu sama Tuhan dan menghasilkan buah. Itu memuliakan Tuhan. Kalau kita menjadi satu dengan pohon anggur ini dan berbuah, itu kita memuliakan nama Tuhan. Nah kalau kita udah memuliakan nama Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa yang saya kira seiras cocok banget dengan zaman sekarang ya. Saya mau kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya buka di sini saja. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Bagaimana Tuhan berjanji, ya kita kalau melihat hari-hari ini ya, nggak mudah gitu buat kita tuh untuk bisa memahami banyak hal yang terjadi. Ya. Janji Tuhan begini, kalau kita tadi boleh bersatu sama Tuhan dan kita berbuah gitu ya, hubungan kita intim sama Tuhan dan kita berbuah. Jadi saya sebelum masuk ke sini, kalau kita bilang saya intim sama Tuhan, saya rajin berdoa, saya saat teduhnya nggak pernah bolong, saya benar-benar intim sama Tuhan, itu gampang sebenarnya lihat buahnya apa. Kalau kita bisa bilang begini ya, saya intim sama istri saya, ini bukan sesuatu yang formal, saya intim sama istri saya dekat dan mengasihi dan intim dalam arti yang sebenarnya, hasilnya ada jelas, anak saya, buahnya ada. Tapi kalau kita ngaku intim sama Tuhan, buahnya nggak ada, gampang marah, saya ragu jadinya intim sama siapa. Buahnya nggak menunjukkan Anda intim sama Tuhan. Coba kita renungin lagi. Jadi nggak gampang bahwa perkataan kita itu akan dilihat dari buahnya. Sekali lagi, bukan perkataan kita yang menentukan, tapi apa yang kita buat. Begitu. Pertumbuhan bagus, perkataan kita yang baik-baik bagus, tapi itu nggak cukup. Dia harus sampai level buah. Karena di di ayat selanjutnya, di beberapa pasal gitu yang menerangkan yang Tuhan kutuk itu pohon ara yang daunnya banyak. Itu menunjukkan kegiatan dia banyak lakukan. Dia bisa mungkin beribadah di tempat ini berkali-kali, ikut seminar ini, didoain di sana. Tapi dia cuma mengikuti kegiatan tanpa buah. Itu kemunafikan. Tanpa buah semua percuma. Buah adalah ukuran yang paling utama. Nah, ini saya mau bagikan yang
tentang janji kalau kita intim dengan Tuhan. Mazmur 92 ayat 12, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini berbanding terbalik ya. Saya tadi kita bandingin yang pertama, ada pohon ara yang tumbuh di antara pohon anggur dengan ekosistem yang sangat baik, tetapi tak berbuah. Tetapi satu lagi, pohon kormanya di mana sih tumbuhnya? Ya. Pohon korma itu tumbuhnya bukanlah di tempat yang cocok untuk dia bisa berbuah. Yang pertama, pohon korma itu artinya dia pohon yang semua pohonnya bisa berguna, dari batang, getahnya, buahnya, dahannya sampai buat sapu, semua berguna. Kita dijanjiin seperti pohon korma, begitu berguna. Yang kedua, dia tumbuh bukanlah di tempat yang benar-benar sebenarnya bisa tumbuh, kering, gersang. Keadaan sekarang kan kadang-kadang kita bisa lihat begitu ya. Janji-janji yang indah tuh nggak ada dari pemerintah, dari mana, dari berita. Semua membuat kita tuh rasanya, kira-kira bisa nggak sih masa depan kita nih, bangsa kita jadi lebih baik? Kita jadi bingung gitu. Banyak hal yang saya juga kadang-kadang pikirkan tentang bagaimana bisa melanjutkan. Saya memiliki satu usaha gitu ya, dengan benar begitu. Bagaimana keadaannya, bagaimana ini karyawan, kondisinya begini, saya ajak rembukan. Karena pemberitaan tuh nggak ada yang mengenakan gitu. Sampai satu titik, saya coba renung ini, Tuhan, iya sih keadaan lagi nggak bagus, tapi pohon korma ini dia bisa tumbuh. Saya coba selidiki bagaimana dia bisa tumbuh. Pohon korma tumbuh di tanah, waktu dia ditanam itu ditaruh dulu batu di atasnya supaya dia nggak langsung ke atas tumbuh, tapi ke bawahnya akarnya nyari sampai benar-benar dapat air. Di situasi yang nggak susah dia malah ditekan, dalam keheningan, dalam kesengsaraan justru dia berakar. Kadang-kadang kita juga itu ngalamin hal yang berat sendirian, nggak tenang. Tapi waktu kita ngalamin hal itu di tempat yang sunyi, ada tekanan. Waktu kita diem dalam Tuhan, akarnya dapat, air Tuhan tuh dapat. Saya ngerti ini nggak gampang gitu ya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya kesulitan hidup. Tapi itu adalah waktu-waktu di mana engkau harusnya berakar. Waktu engkau diam, tenang dalam Tuhan, sampai dapat airnya Tuhan. Tunas akan tumbuh. Dan dengan sendiri dia, batu yang tadinya kita lihat tuh satu tekanan hidup yang luar biasa, dia keangkat dengan sendirinya. Dan akar yang kuat ini, pohon aras ini, pohon korma ini, akarnya tuh bisa membuat dia waktu menghadapi musim iklim yang gak pasti, ya, dia tuh kuat banget. Kalau ada angin badai, panas juga luar biasa, dingin luar biasa, pohon korma tahan. Kita juga menghadapi musim-musim yang luar biasa dalam kehidupan kita hari-hari. Ada yang musim yang gak enak, ada musim yang enak, tapi itulah kehidupan. Kalau engkau tidak berakar seperti pohon korma, waktu musim yang gak enak menerjang kehidupanmu, roboh. Tapi kalau engkau dalam situasi tersebut, engkau berakar kuat, bertunas, dan berbuah-buah, kehidupanmu akan konsisten dan menjadi berkat. Hari ini kita memang diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kondisi yang kita lihat hari ini begitu membuat kita bisa bertumbuh, atau kondisi yang membuat kita kelihatan gak bertumbuh? Ekosistem yang kita hadapi mungkin gak bagus, tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Situasinya mungkin gak enak, situasinya mungkin gak membuat kita ringan dalam melangkah, tetapi percayalah, kalau kita melekat sama Tuhan,
intim sama Tuhan. Memberi hidup kita tuh sama Tuhan tuh sepenuhnya. Dia yang kasih hikmat kita untuk melangkah hari-hari ini. Dia yang ngajarin kita untuk ngambil setiap langkah yang kita ambil hari-hari ini. Sehingga apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil, itu akan membuat kita keluar sebagai pemenangnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.